Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua kita. Nah, kali ini kita masih membahas tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu tentang kekhalifahan Utsman bin Affan? Ayo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kan kepada kalian untuk membuat bagan silsilah keluarga atau keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Ayo, udah ngumpulin semua atau belum? Ada yang belum ngumpulin kah? Ibu harap semuanya kalian sudah mengumpulkan ya tugas yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, untuk materi kita pada hari ini kelanjutan dari minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang kekhalifahan Utsman bin Affan setelah beliau masuk Islam hingga terakhir, yaitu keteladanan yang bisa kita ambil dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Udah siap untuk belajarnya anak-anak? Kalau sudah siap, mari kita siapkan buku, siapkan pulpen. Nah, apabila terdapat hal-hal yang penting dari penjelasan Ibu, maka kalian harus catat ya. Nah, setelah dicatat, dipelajari. Karena nanti di akhir video Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab dan untuk mendapatkan nilai tambahan. Oke, udah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Udah siap? Siap. Mulai? Bisa kita mulai? Buku dan pulpennya juga sudah siap? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau ingin lebih dalam mengenal tentang agama Islam. Nah, saat itu sedang terjadi peristiwa Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Nah, Abu Bakar banyak bercerita tentang kepribadian Nabi Muhammad kepada Utsman bin Affan. Nabi Muhammad adalah Rasulullah untuk memimpin kita ke jalan yang benar, dan saya sendiri telah mengimaninya dan telah menjadi seorang muslim. Begitu kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menganjurkan Utsman untuk menemui Rasulullah, dan setelah pertemuan tersebut maka Utsman bin Affan menemui Rasulullah. Nah, setelah berbicara dengan Rasulullah, kemudian Utsman bin Affan masuk Islam. Nah, Utsman bin Affan kemudian menjadi menantu Rasulullah. Beliau dinikahkan dengan putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Nah, karena banyaknya tekanan dari kafir Quraisy kepada umat muslim, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habsyi, termasuk Utsman dan istrinya. Nah, kemudian umat Islam diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah lagi ke Madinah. Nah, Utsman beserta istrinya pun ikut berhijrah. Nah, saat terjadi perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut berperang. Hal itu dikarenakan istrinya sedang sakit, yaitu Ruqayyah. Nah, kemudian Ruqayyah meninggal. Tak lama kemudian Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Nah, Ummu Kalsum adalah adik dari Ruqayyah. Para sahabat memandang Utsman bin Affan termasuk orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena beliau dinikahkan oleh kedua putri Rasulullah, menikahi dua orang putri Rasulullah. Nah, para sahabat menjuluki Utsman bin Affan dengan sebutan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Ummu Kalsum meninggal juga pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, dari perkawinannya dengan kedua putri Rasulullah, Utsman bin Affan tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, berikutnya pembahasan kita yaitu tentang langkah-langkah kebijakan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang
Utsman bin Affan membangun kembali atau merenovasi Masjid Nabawi di Madinah. Nah, tiang-tiang yang berada di masjid tersebut itu diubah menjadi beton, tiang-tiang beton. Nah, kemudian diperluas bangunan tersebut. Nah, kemudian anak-anak, dinding-dinding dari masjid tersebut diukir dengan ukiran yang indah. Nah, langkah yang kedua, membagi administrasi pemerintahan ke dalam 10 wilayah. Ya, 10 wilayah ya anak-anak. Yang berikutnya yaitu pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Mengumpulkan dan membukukan Al-Quran merupakan usaha lanjutan dari khalifah sebelumnya. Nah, pada tahun 26 Hijriah, Utsman bin Affan lebih menitik beratkan pada penulisan Al-Quran. Nah, beliau sudah membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan tersebut diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit merupakan sekretaris dari Rasulullah. Selain itu, Zaid bin Sabit juga merupakan seorang penghafal Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit itu sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran atau hafiz. Nah, anak-anak, Rasulullah kemudian anggota yang ditunjuk yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Nah, orang-orang yang ditunjuk itu kemudian membukukan Al-Quran. Pembukuan itu dikenal dengan nama Mushaf atau Al-Mushaf. Kemudian anak-anak, Mushaf tersebut ditulis dalam jumlah 5 buah atau 5 buku. Nah, satu naskah disimpan di Mekah, kemudian naskah yang lain disimpan di Basra, di Kufa, di Syam, dan satu naskah lagi disimpan di Madinah. Nah, yang di Madinah itu dipegang oleh Khalifah Utsman itu sendiri. Nah, yang dipegang oleh Khalifah Utsman itu disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu membentuk angkatan laut. Kemudian perluasan wilayah kekuasaan, yaitu meliputi wilayah Afrika, wilayah Asia, dan wilayah Eropa. Nah, yang selanjutnya anak-anak yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Nah, pembangunan sarana dan prasarana itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan sangat berkembang. Sarana untuk kepentingan umum seperti jembatan, jalan, masjid, dan tempat-tempat penginapan para tamu. Dan perluasan wilayah seperti jalan-jalan yang menuju kota Madinah itu dilengkapi dengan fasilitas bagi para pendatang. Seperti itu ya anak-anak. Akhir Khalifah pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, anak-anak, pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak sekali terjadi fitnah. Hal itu dikarenakan kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan. Kemudian yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam yang sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, kemurahan hati Utsman bin Affan pada Marwan bin Hakam membuat banyak orang melakukan kerusuhan di berbagai daerah. Dan yang terakhir, kaum munafik menyebarkan fitnah dan hasutan. Nah, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan itu anak-anak itu karena dibunuh. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu dibunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat suatu fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Nah, Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun ya anak-anak. Kisah Utsman bin Affan.
sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu untuk dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka untuk beristirahat, begitu kata Utsman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh, beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya anak-anak. Yang berikutnya yaitu keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memiliki sifat yang dermawan anak-anak. Nah, karena beliau menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya, karena bagi beliau harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada yang berhak. Kemudian yang kedua, memiliki sifat rendah hati. Nah, itu ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakan oleh beliau, yaitu beliau tidak pernah mengenakan pakaian yang mewah. Dan selain itu, Utsman bin Affan juga memiliki sifat pemalu. Utsman bin Affan sangat malu terhadap Allah, yaitu malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang berikutnya, yaitu yang keempat, mendahulukan musyawarah. Nah, dalam menangani pemberontakan yang mulai muncul pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Utsman mendahulukan dialog atau musyawarah sebelum memberikan vonis kepada pemberontak. Begitu anak-anak. Jadi Utsman bin Affan selalu mendahulukan musyawarah daripada memaksakan kehendak sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, Utsman bin Affan juga sangat menolak kekerasan. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan para anggotanya untuk tidak memberikan tindakan keras kepada para musuh atau kepada para pemberontak. Jadi, sikap lembut dari Utsman bin Affan itu bertujuan untuk menyadarkan para pemberontak dengan tindakannya yang melawan kekhalifahan anak-anak. Jadi, kerasnya Utsman bin Affan, maksud ibu adalah, jadi Utsman bin Affan itu menyikapi hal-hal yang bertolak belakang dengan dirinya, seperti memfitnah beliau atau memberontak pada saat kekhalifahan beliau, itu tidak dengan kekerasan. Karena apa? Karena Utsman bin Affan sangat membenci orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, tapi beliau memperlakukan hal itu dengan bijaksana dan secara lemah lembut. Tujuannya supaya orang yang melakukan pemberontakan itu menyadari akan kesalahannya. Itu anak-anak. Nah, anak-anak sudah selesai menyimak video pembelajaran penjelasan yang sudah ibu berikan tadi. Kalau sudah selesai, berarti kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, udah siapkan pulpen dan bukunya? Soal yang pertama.
yang disumbangkan Utsman bin Affan pada Perang Tabuk. Soal nomor 2. Siapakah nama-nama istri Utsman bin Affan? Siapakah nama-nama istri Utsman bin Affan? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Disebut apakah Utsman bin Affan oleh para sahabatnya karena menikahi kedua putri Rasulullah? Disebut apakah Utsman bin Affan oleh para sahabatnya karena menikahi putri Rasulullah? Sudah? Soal yang berikutnya, soal nomor 4. Berapakah lama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah? Berapakah lama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah? Berapakah lama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah? Soal yang kelima, soal terakhir. Soal yang kelima. Sebutkan keteladanan yang bisa kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan. Sebutkan keteladanan yang bisa kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke, tugasnya hari ini cukup 5 soal saja ya anak-anak. Nah anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA pribadi ibu ya, melalui Japri. Nah tugas itu paling lambat dikumpulkan sampai nanti malam jam 9 malam. Oke? Nah paling lambat soal dikumpulkan jam 9 malam. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelas. Supaya apa? Supaya ibu mudah untuk mengoreksinya dan mudah untuk memberikan nilai kepada kalian. Nah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.